Ada dulu disebut kasta. Kasta itu berasal dari bahasa Portugis. Jadi kastel itu adalah tembok. Yang disebut sekarang tembok itu tembok pemisah. Nah, itu kasta. Tapi sebenarnya di Hindu Bali itu tidak mengenal adanya kasta. Itu untuk dipahami bersama. Yang dikenal adalah catur warna. Sebelum kita membahas tentang catur warna, bahwa di masyarakat Hindu itu setiap masyarakat atau setiap orang mempunyai tugas dan fungsi dalam masyarakat. Di antaranya fungsinya sebagai brahmana. Sebagai brahmana, di sini seorang brahmana adalah tahu tentang ilmu pengetahuan keagamaan dan mengajarkan ilmu agama serta memimpin upacara keagamaan. Gitu. Nah, ini serta mengajarkan ilmu agama itu sendiri. Gitu. Itulah yang fungsi mereka yang pertama. Fungsi yang kedua adalah ksatria. Ksatria ini adalah misalkan di Indonesia sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat TNI, polisi dan lain-lainnya, itulah yang ksatria, yang tugasnya adalah mensejahterakan masyarakat melalui tugas-tugas mereka ini. Udah, itu yang ketiga, fungsi masyarakat sebagai pedagang, itu wesya. Nah, ini di dalam masyarakat selalu ada pedagang. Untuk bidang perekonomian lah mereka yang melaksanakan tugas ini. Itu ya. Warna yang keempat adalah sudra. Sudra di sini adalah bertugas untuk membantu ke semua warna ini dalam rangka kegiatan-kegiatan di masyarakat. Jadi membantu segala tugas, baik tugas brahmana, tugas ksatria, wesya dan brahmana, ksatria dan wesya. Catur itu 4, warna itu pilihan, wir. Pilihan dalam kehidupan, yaitu apa? 1, brahmana. Jadi brahmana orang-orang yang bergelut di bidang kerohanian. Ya, dari pemangku sampai sulingi itu brahmana. Ya. Kedua, ksatria. Nah, ksatria itu adalah apa? Orang yang bertugas membela negara, ya, membela negara. Nah, ketiga, wesya. Beliau itu adalah orang yang disebut wesya. Warna wesya itu adalah orang yang bergelut di bidang mensejahterakan, terkait dengan kesejahteraan, yaitu pedagang. Nah, terakhir sudra. Sudra itu budak. Budak itu, pesuruh dan sebagainya. Kalau itu kasta, tapi sudra itu adalah orang kebanyakan. Nah, itu. Jadi catur warna itu adalah brahmana, ksatria, wesya dan sudra. Itu pilihan hidup. Ya, pilihan hidup untuk dalam mencari suatu jati diri di dalam kehidupan dunia ini. Nganten nyerot itu si perempuan dari orang berkasta dulu, diambil oleh orang Jabe, orang Sudra, orang kebanyakan. Artinya disilakan dia nyerot. Nah, nyerot. Nah, krusialnya lagi, nganten nyerot ini ada suatu persyaratan. 1, dia mepatiwangi, jadi memotong, membunuh daripada titel kelahirannya, umpama dari Cokordo, dari Dewa Ayu, dari Anak Agung, dari Gusti Ayu. Nah, itu hilang Gusti Ayunya. Prosesinya dengan mepatiwangi mengelilingi Balai Agung.
itu mengelilingi Balai Agung. Dan konon dulu tidak boleh pulang lagi. Orang tuanya di Puri, di Jeroan, di Gerio meninggal, tidak boleh nyumbah dan seterusnya. Tradisi ini apakah itu memang dibuat oleh penglingsir, para lelangit di atas, orang-orang yang sudah kita sucikan, apakah ini dibuat produk manusia kekinian? Nah, itu perlu kita pertanyakan. Tapi samar-samar, saya pribadi sepengetahuan, itu adalah produk kekinian di zaman penjajahan untuk memecah belah. Gitu. Makanya disebut di sana kasta, padahal sebenarnya apa? Yang ada warna, pilihan hidup. Nah, pandangan saya itu sudah tidak bisa mestinya kita pertahankan. Kalau mengacu pada 3 poin daripada Dreste, itu ya. Nah, sastrata, lokota, swata. Sastrata itu sesuai dengan sastra yang ada, lokota itu sesuai dengan apa yang berlaku di desa, swata ini atas pemikiran kita. Makanya di sini ada konsep apa? Kebenaran, dibenarkan, pembenaran. Nah, kebenaran itu hakiki. Ya udah, yang laki sebagai laki, yang perempuan sebagai perempuan. Nah, itu. Tapi karena proses suatu siklus daripada kehidupan dulu, entah ini memang turun-temurun, apakah dibuat oleh manusia, kekinian tuh mungkin pada zaman penjajahan dibuatlah seperti itu, kawin nyerot. Karena apa? Orang berkasta diambil oleh orang yang tidak berkasta. Sebenarnya kita sudah menghapus secara perlahan, karena menyangkut ini HAM. Menyangkut HAM, menyangkut administrasi. Kenapa? Di akte kelahiran kan dulu I Gusti, di Wayu dan sebagainya. Kalau itu merubah nama sekarang berarti melalui suatu proses pengadilan. Panjang lah. Nah, yang paling utama itu adalah apa? HAM. Tetapi kalau mereka melakukan perceraian, dia akan melepaskan hak dan kewajibannya di pihak puruse, di pihak laki-laki. Gitu. Jadi kembalilah kepada pihak perdananya lagi, gitu, ke pihak orang tua yang melahirkannya. Dan ini pun seyogianya dia laksanakan suatu upacara perceraian gitu. Upacara perceraian yang berarti kita harus mengembalikan, kita sebagai laki-laki, ada di pihak laki-laki, harus mengembalikan ke pihak perempuan di sini, pihak perdana, supaya statusnya yang bersangkutan nanti supaya tidak ngambang kalau mereka meninggal. Marilah kita bersama-sama sekarang untuk apa? Mencerdaskan diri. Apakah kawin nyerot itu masih dipertahankan atau dihapus perlahan, karena di sana ada istilahnya Mepatiwangi. Dia disaksikan oleh desa, keramo desa mengelilingi Balai Agung. Artinya otomatis sana seolah dipermalukan. Maaf, bahasa saya dipermalukan. Artinya apa? Besok-besoknya lagi tidak ada orang seperti itu. Tapi yang sebenarnya itu kalau sudah cinta, apapun yang terjadi dan tidak akan melanggar HAM. Nah, itu jawabannya.